Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Eka Ramadan, NIM A11 2023 14997. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Poliklinik, yaitu untuk UTS saya akan menjelaskan sedikit bagian fitur, yaitu karena saya di kelas WD03 saya akan menjelaskan fitur mengenai CRUD obat. Nah, kemudian kita masuk ke menu manajemennya obat dulu. Nah, di sini CRUD obat adalah bagian dari create, read, update, dan delete data, yaitu merupakan proses untuk menambah, menampilkan, menghapus, atau membaca. Nah, kemudian kita akan melihat untuk di ini kita menggunakan konsep MVC menggunakan Laravel. Kemudian kita lanjut untuk ke database-nya. Nah, di database ini kita ada beberapa tabel. Karena kita menggunakan karena kita menjelaskan CRUD obat, kita menggunakan tabel obat. Nah, di sini tabel obatnya terdiri dari ada ID, nama obat, kemasan, harga. Kalau ini bawaan dari Laravelnya. Kita lihat yang ada di sini. Nah, ini untuk struktur database kita yang obat tadi, yaitu di tabel obat. Nah, kemudian kita lanjut ke model obatnya. Di sini kita ada di model obat PHP. Nah, kita akan menjelaskan ini protected table obat. Ini artinya itu memberitahu Laravel itu dia menuju ke tabel obat yang ada pada di database obat ini. Ini untuk di tabel obatnya ini. Tabel obat. Nah, selanjutnya adalah untuk protected variable ini. Dia artinya itu ini ada di model ya obat PHP, lalu masuk ke protected variable. Nah, ini berfungsi untuk menentukan kolom mana saja yang diisi secara massal melalui create dan update. Ini jadi itu hanya field ini itu nanti yang bisa dikirimkan ke database. Nah, selanjutnya di sini ada function detail periksa yang artinya ini memiliki relasi Hashmany, yaitu untuk relasi Hashmany-nya itu contohnya itu gini. Jadi misal nih ada obat paracetamol atau obat penurun panas, yaitu paracetamol, bisa digunakan di kayak beberapa data pemeriksaan pasien. Jadi satu obat ini memiliki relasi di beberapa detail periksa. Nah, detail periksa ini jadi itu satu data obat bisa digunakan di sini ya, intinya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke controllernya langsung. Ada di app http controller admin, terus masuk ke obat controller. Nah, kita masuk ke function yang pertama adalah function index. Di sini untuk function indexnya ini dia mengambil semua data dari ini. Dia mengambil semua data dari tabel obat. Kemudian ini function untuk create, kemudian mengembalikan view dari create-nya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah public function store. Ini adalah untuk memvalidasi. Jadi sebelum membuat itu kita harus memvalidasi bahwa ini nama obat, kemasan, harga itu wajib diisi
menggunakan string integer. Nah, baru ini setelah dia divalidasi, ini baru kita bisa mengirimkan ke database. Kemudian ini untuk urut kembalinya dan untuk memberitahu pesannya. Di sini ada function edit. Untuk function edit di sini itu dia ada di setelah kita. Nah, functionnya edit itu di sini alurnya ya sama seperti tadi. Ini kita sebelum update ini divalidasi dulu, baru kita bisa mengirim ke database. Kemudian kita mengembalikan pesan. Ini adalah function untuk menghapus, function destroy untuk mendelete. Kemudian ini untuk rootnya dan pesan. Seperti ini kita masuk ke sini dulu. Ini adalah untuk tampilannya. Untuk tampilannya ini dashboard admin, nggak ada apa-apanya. Kita masuk ke manajemen obat lagi. Sepertinya sudah semua sepertinya. Ini untuk data yang tadi. Ini ada ID, nama obat, kemasan, harga. Nah, cukup. Sebelum penutupan kita ada buat coba dulu ya. Masukkan nama obat Neosep, strip, harganya 100.000. Ini dia divalidasi dulu. Ketika ini data kosong, dia tidak bisa mengirimkan data. Ketika ini diisi angka, dia tidak mau. Diisi angka, diisi huruf, dia tidak mau karena ada validasinya dulu. Ketika ini diisi 0, ini baru bisa mengirimkan data. Nah, datanya kita masuk di sini. Itu yang ada di function create tadi. Jadi ada proses untuk memvalidasi data dulu. Setelah divalidasi, baru kita bisa mengirimkan ke database, baru mengembalikan view ini di sini. Gitu. Oke, cukup sekian. Begitupun function edit itu sama, kita mengedit terus divalidasi, baru kita bisa mengirim data ke database. Ketika validasi salah, ini tidak mau diketik, ini kita mengetikkan huruf, dia tidak mau dan tidak bisa. Kita sesuai validasinya ini harus diisi angka, dia bisa. Dan di sini kita update dulu ya guys. Nah, bisa. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya, untuk di fitur COD obat ini digunakan untuk mengelola data obat. Nah, mengelola data obat ini dia memiliki relasi ke detail periksa. Jadi satu obat bisa digunakan untuk beberapa pasien. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada sedikit kata yang membingungkan, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.